Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Halaman Hasibuan dengan NIM 2436064. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS ataupun tugas akhir dengan matkul rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu yakni Ibu Dona M.Com. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu permasalahan, yang kedua itu batasan masalah, yang ketiga itu solusi permasalahan, yang keempat itu analisis kebutuhan sistem, dan kelima itu kesimpulan. Baik, adapun di sini studi kasus saya yaitu sistem informasi manajemen inventaris berbasis website pada gudang sekolah. Adapun permasalahannya yaitu pencatatan masih manual. Banyak sekolah yang menggunakan buku tulis atau spendek Excel sederhana. Yang kedua itu risiko kehilangan, kerusakan data. Media penyimpanan fisik tidak tahan lama dan rentan rusak. Data tidak akurat, saling terjadi kesalahan pencatatan seperti pendataan ganda atau ketidaksamaan jumlah stok fisik. Yang keempat itu sulit mencetak dan mencari barang. Proses pencarian barang memakan waktu lama, terutama saat audit atau infeksi. Yang kelima, tidak ada histori barang, tidak tersedia rekam jejak untuk barang yang rusak dipindahkan atau dihapus. Yang keenam yaitu membuat laporan lambat. Proses laporan memakan waktu lama karena petugas harus mengetik ulang data secara manual. Yang kedua itu ada batasan masalahnya. Adapun batasan masalahnya itu ruang lingkup aplikasi. Sistem dikhususkan untuk manajemen internal gudang sekolah, mencatat barang masuk, barang keluar, kategori, stok, dan mutasi. Yang kedua itu platform. Sistem ini berbasis website, aplikasi web. Yang ketiga itu teknologi atau tools. Pengembangan dibatasi menggunakan HTML, CSS, Bootstrap untuk frontend, PHP untuk backend, MySQL sebagai database, serta XAMPP untuk menguji lokal. Yang kelima itu metode pengembangan. Proses perancangan dibatasi menggunakan metode waterfall. Yang keenam, pengujian hanya menggunakan metode black box testing, fokus pada fungsi keluaran dan masuk dari sisi pengguna. Yang ketiga itu adapun solusi solusi permasalahan yaitu memudahkan dan mengotomatisasikan pencatatan data barang masuk dan keluar. Yang kedua itu menyediakan pemantauan informasi stok barang secara real time. Yang ketiga itu menyimpan riwayat histori mutasi perubahan data barang secara otomatis. Yang keempat itu menyediakan fitur pencarian cepat serta pembuatan laporan otomatis yang bisa langsung diunduh format Excel ataupun PDF. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sistem penerapan sistem multi-share dengan hak akses yang berbeda antara lain admin gudang, staf TU, dan kepala sekolah. Yang keempat itu analisis kebutuhan sistem. Adapun analisis kebutuhan sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional. Contoh dari kebutuhan fungsional itu yaitu login pengguna, autentikasi halaman masuk dengan pengembangan hak akses, admin gudang, staf TU, kepala sekolah. Yang kedua itu manajemen kategori barang, fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus kategori aset, misal furnitur elektronik. Yang ketiga itu manajemen data barang, input, edit, hapus, dan menampilkan data barang secara dinamis. Yang keempat itu pencatatan masuk dan keluar. Format pencatatan aktivitas barang mencakup tanggal, jumlah petugas, dan keterangan. Yang kelima itu riwayat mutasi. Log otomatis untuk merekam status barang yang rusak, dipindahkan
dan dihapus. Yang keenam, mencari barang. Fitur pencarian cepat berdasarkan nama, kode, atau kategori. Laporan. Yang ketujuh, laporan inventaris. Cetak atau unduh laporan stok barang, stok dan mutasi dalam format PDF atau Excel. Adapun kebutuhan non fungsionalnya yaitu berbasis web, dapat diakses via browser di berbagai device seperti PC, laptop, dan smartphone. Yang kedua itu user friendly, penampilan antarmuka sederhana agar mudah dipahami pengguna non teknis. Yang ketiga, keamanan data. Data tersimpan aman di server database untuk mencegah kerusakan fisik. Yang keempat itu responsif, desain layout adaptif menyesuaikan ukuran layar gawai. Yang terakhir, teknologi terjangkau menggunakan komponen open source yang murah dan mudah diintegrasikan. Dan terakhir ini yang kelima, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari studi kasus ini yaitu sistem informasi manajemen inventaris berbasis web ini merupakan solusi digital yang efektif dan efisien untuk mendigitalisasikan sistem manual di gudang sekolah. Sistem berhasil meminimalkan risiko kehilangan data, pencatatan ganda, serta keterlambatan laporan. Melalui metode waterfall dan pemanfaatan teknologi open source seperti HTML, PHP, Bootstrap, MySQL, sistem ini terbukti ringan, mudah diimplementasikan pada sekolah dengan keterbatasan infrastruktur, serta mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan aset sekolah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.